OSF yang terkasih, renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat OSF yang saya kasihi, melalui sabda Tuhan tadi saya sangat tertarik dengan adegan basuh-membasuh kaki. Kenapa? Karena berangkat dari sanalah banyak hal yang syarat makna dalam hidup kita sehari-hari, baik di hadapan Allah maupun sesama, dan juga di masyarakat sekitar kita. Kita diajari
dan dibukakan mata hati kita bagaimana memaknai hidup ini untuk sampai pada Tuhan Yesus. Seperti apa dan bagaimana Yesus memaknai manusia, terlebih jika orang itu sudah mendapatkan cap dari masyarakat yang negatif sebagai pendosa. Hal-hal yang bisa kita renungkan adalah siapakah itu perempuan yang datang pada Yesus dan membasuh kakinya dengan air matanya, seperti yang tertulis dalam Lukas 7 ayat 37 menyebutkan, seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Kata terkenal berarti semua orang tahu. Untuk zaman ini istilahnya viral di medsos yang dengan cepat menyebar di masyarakat umum dan di sekitar dimanapun perempuan itu berada. Sudah mendapat cap, label, stempel sebagai perempuan berdosa. Dosanya apa? Kita tidak tahu, karena di sana Lukas juga tidak menjelaskan. Kira-kira beban berat semacam apa yang ditanggung kalau sudah mendapat cap atau label yang melekat dalam diri perempuan itu? Dimanapun berada, bahkan perbuatan sebaik apapun yang sudah diusahakan, jika label itu masih melekat, belum lagi mengetahui keberadaan dirinya yang sudah berbuat dosa, sudah merasa bersalah. Kita bisa merasakan bahwa bebannya teramat berat sampai air matanya bisa untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Kita kalau nangis neteskan air mata saja di pipi dan dihapus, selesai. Hal ini menggambarkan di hadapan Yesus dapat melepaskan, menumpahkan beban berat dari dalam dirinya yang dirasakannya. Bagaimana perempuan ini mau datang dan bisa bertemu pada Yesus untuk menumpahkan beban-beban yang dirasakan dan dialaminya, yaitu percaya bahwa di dalam Yesus mendapat anugerah pengampunan. Untuk bisa sampai pada Yesus tidak hanya berhenti pada percaya saja, tetapi juga membutuhkan keberanian. Berani yang dilandasi dengan tekad, kemauan, dan mental yang sangat kuat. Kenapa demikian? Perempuan ini datang pada Yesus di saat posisi Yesus berkunjung di rumah orang Farisi karena diundang oleh orang Farisi itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus tamunya orang Farisi. Kita tahu siapa dan bagaimana adat istiadat yang diyakini oleh para orang-orang Farisi. Dalam ayat 39 mengatakan, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa itu adalah orang berdosa. Ya, bisa-bisa perempuan itu dirajam, dilempari batu sampai mati. Berbagai cemoohan, ejekan, cibiran, penolakan. Tentu semua ini telah dibayangkan akan dialami oleh perempuan berdosa itu. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Jujur, dalam kejaran hidup, kita semua membutuhkan pelepasan, kelegaan, yaitu pengampunan. Untuk sampai pada pengampunan yang melegakan dan membebaskan serta mengalami perubahan, membutuhkan pertobatan yang tidak mudah dan harus dihadapi, dijalani, dan dihidupi. Bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, tampilan fisik, dan juga angan-angan yang berada di pikiran kita belaka.
Tuhan melihat hakikat nilai hidup kita yang sebenarnya. Gak peduli apa yang dibilang orang tentang hidup kita sekarang yang penuh dosa, yang kusem, yang kotor, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan pada ayat 44-46. Tuhan menyatakan dan menegaskan bahwa anakku ini tetap memiliki nilai dan berharga di mataku. Dan kemudian Yesus berkata pada perempuan itu di ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Untuk itulah Tuhan selalu mengampuni, menyelamatkan, meski terkadang kita berpikir kita tidak layak diampuni karena perbuatan salah yang pernah saya lakukan. Tapi dalam selanjutnya di ayat 50, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Di sini Tuhan mempunyai rencana. Kesalahan, kebodohan, dan dosa kita diambil olehnya. Tergantung seberapa besar kepercayaan kita terhadap kata-kata dan kuasa Tuhan yang mengubah dan memulihkan hidup kita. Perbuatan kasih yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebaliknya kita berbuat kasih karena telah diselamatkan. Para sahabat OSF yang terkasih, bagaimana kita selama ini memaknai dan menghayati karya penebusan? Deus Providebit, Tuhan akan menyelenggarakan. Salam sehat, Tuhan memberkati.